Halo semuanya, dengan saya Sultan. Jadi kali ini aku akan membahas film Tomorrowland tahun 2015. Film ini dibintangi oleh George Clooney, Brett Robertson, Hugh Laurie, dan lain-lain. Film ini juga disutradarai oleh Brad Bird. Secara garis besar ya, film ini menceritakan sekelompok orang untuk menghentikan atau mencegah kiamat yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, cuy. Gak usah berlama-lama, langsung kita ke alurnya, cuy. Squida. Masih hidup lo. Pada tahun 1964, ada seorang bocil, dia bernama Frank, yang dia akan menghadiri suatu event pameran di salah satu kota, tepatnya di New York, di mana dalam pameran tersebut terdapat banyak ilmuwan saintis hebat, termasuk Albert Einstein, Bill Gates, Elon Musk, dan pencipta bohlam lainnya. Itu bercanda ya. Lanjut. Frank pun memperkenalkan barang ciptaannya yang berupa jetpack kepada juri. Pada awalnya, juri itu sedikit kagum dengan barang ciptaan Frank. Tak lama kemudian, ada seorang gadis kecil bernama Athena yang menanyakan apakah Frank membuat jetpack itu sendiri. Lalu Frank menjawab, tentu saja. Ya. Juri menanyakan apakah jetpack itu berfungsi. Namun sayangnya, jetpack itu belum sempurna untuk bisa membawanya terbang. Lalu si juri terpaksa menolak barang ciptaan Frank. Namun Frank tetap bersikeras untuk mendaftarkan jetpacknya itu untuk menuju dunia yang lebih baik. Namun sekali lagi sayangnya jetpacknya itu tidak berfungsi. Tuh bocil-bocil zaman dulu udah bisa buat jetpack kayaknya. Ini mah bocil-bocil zaman sekarang bisanya dialog. Anjir. Frank pun pergi keluar untuk melamuni nasibnya. Lalu Athena datang dan memberikan Frank sebuah pin berlogo T. Kemudian Athena pun pergi dan Frank penasaran kemana si Athena itu pergi. Frank pun mengikutinya dengan cara mengendap-endap. Frank pun menaiki wahana perahu yang membawanya ke apa sih yang kayak di depan itu loh. Rumah boneka kali ya. Tak lama setelah itu, ada sebuah laser yang menyorotinya yang nampak sedang men-scan pin yang diberi Athena tadi. Kemudian perahunya Frank terjun ke bawah yang membawanya ke suatu tempat. Frank pun memasuki tempat tersebut, namun tiba-tiba ruangan itu tertutup dan terjadi guncangan hebat yang membuat Frank terjatuh. Kemudian pintu itu kembali terbuka dan Frank pun keluar. Di luar kabut sangatlah tebal, yang lalu rombongan Athena lewat menggunakan pesawat masa depan. Tiba-tiba segerombol robot datang yang mereka nampak sedang membangun sebuah gedung dan Frank pun terjatuh ke bawah. Dan untungnya di bawah masih ada jalan yang membuatnya masih selamat. Tapi sayangnya jetpacknya Frank harus rusak. Tiba-tiba sebuah robot datang. Dia mengambil jetpacknya Frank. Ternyata robot itu memperbaiki jetpacknya Frank. Setelah selesai diperbaiki, si robot mengembalikan jetpacknya itu. Namun di belakang Frank ada dua orang yang mengejarnya dan Frank pun kembali terjatuh ke bawah. Di udara, Frank berusaha untuk mengambil jetpacknya itu. Dan alhasil, jetpacknya itu terbang dengan sempurna. Dan di sini diperlihatkan pemandangan kota yang sangat indah dan maju. Di bawah, Frank melihat Athena. Frank pergi turun menghampirinya. Frank mendarat tepat di hadapan si juri tadi. Dan menunjukkan jetpacknya itu berfungsi, namun si juri malah cuek. Frank pun menanyakan ke si Athena tempat apa ini. Dan ya. Scene berpindah di 2003, di mana ada gadis kecil bernama Casey Newton yang sedang menyebutkan rasi bintang. Di mana itu tampak mustahil dilakukan untuk anak seumuran itu. Beberapa tahun kemudian, tampak seorang misterius yang sedang menerbangkan drone. Ternyata orang itu adalah Casey yang sudah beranjak remaja. Nyatanya itu dilakukan Casey untuk merusak atau mensabotase beberapa peralatan NASA. Setelah melakukan itu, Casey pun pergi dan di sini diperlihatkan seseorang yang sedang memantau Casey.
Di rumah, orang itu mengikuti Casey dan nampak sedang menyimpan barang atau PIN yang sama dengan Frank. PIN itu diinskripsikan dengan DNA Casey melalui rambutnya Casey. Di pagi hari, ayahnya Casey yang bernama Eddie Newton, dia sedang memperbaiki suatu alat, namun ia kesusahan. Tapi Casey dengan mudahnya memperbaiki alat itu. Casey pun pergi berangkat kuliah. Di kampus, dosen menjelaskan tentang bencana alam yang terjadi belakangan ini. Di tengah teman-teman yang tidak peduli, Casey menanyakan kepada dosennya apakah semuanya itu bisa dihentikan. Dan si dosen hanya melongo. Di malam hari, Casey kembali melancarkan aksinya untuk merusak alat-alat NASA. Namun, sayangnya Casey sekarang tertangkap. Di kantor polisi, salah satu petugas memberikan barang-barang Casey yang sebelumnya disita. Dan nampak di situ ada sebuah pin yang disimpan oleh seorang yang mengikuti Casey di malam sebelumnya. Pada saat Casey memegang pin tersebut, Casey dikagetkan dengan penampakan dunia luar yang berbeda. Pada saat kembali menyentuh pin tersebut, nampak sebuah kota yang indah dengan gedung-gedung bercakar langit. Casey pun berjalan menuju kota tersebut. Namun dirinya terbentur tembok yang ada di kantor. Bisa dipastikan, gimana ya? Matanya ke dunia luar, tapi raganya masih di situ gitu loh. Nice. Singkat cerita, Casey dibebaskan karena diberi jaminan oleh ayahnya. Ayahnya itu nampak marah atas apa yang dilakukan Casey. Secara, Casey telah merusak alat-alat NASA, di mana itu milik pemerintah. Gak tahu bong, di pemerintah atau bukan. Casey pun memberikan PIN-nya itu ke ayahnya, namun pada saat ayahnya memegang PIN tersebut tidak terjadi apa-apa. Itu terjadi karena PIN tersebut hanya terinskripsi oleh DNA-nya Casey. Dan Casey kembali menekan PIN tersebut dan ya, PIN itu masih bekerja dengan baik. Ayahnya pun mengambil PIN itu dikarenakan Casey tidak mendengarkan ucapannya. Nah, kalau kata bahasa Sunda mah bangkawara gitu. Pada saat ayahnya sedang tertidur, Casey mengendap-endap untuk mengambil pin yang disimpan ayahnya. Casey pun pergi ke area yang lebih luas, dan Casey sampai di pusat kota. Dan ya, kota ini bernama Tomorrowland. Di mana kota ini sangatlah canggih, tampak di situ ada sekelompok orang yang sedang terbang dengan jetpack dan ada kereta terbang, dan lain-lain. Casey pun menjelajahi kota tersebut dengan menaiki kereta terbang, di mana kereta itu berhenti di landasan roket yang tampak roket-roket tersebut meluncur dengan mudah. Ya, kalau di Indonesia mah mungkin waktu beberapa jam gitu loh. Nggak di Indonesia, di dunia maksudnya teh. Salah mulu anjir rekaman hari ini, bangsul. Dan di situ juga tampak beberapa astronot yang akan keluar angkasa. Pada saat Casey mengikutinya, pinnya itu kehabisan daya. Dan Casey kembali ke dunia nyata dan sekarang berada di dalam danau. Anjir, kesian anjir. Casey pun pulang. Sampai yang di rumah, dia bersama adiknya yang bernama Ned mencari tahu tentang pin aneh tersebut. Dan mereka menemukan situs kolektor pernak-pernik luar angkasa. Casey pun pergi menemui si kolektor, berbekal alamat yang ada di situsnya itu. Sebelum berangkat, Casey menyuruh Ned untuk bilang ke ayahnya. Jika ayahnya menanyakan Casey, si Ned suruh bilang kalau si Casey akan pergi ke camp. Intinya mah bohong. Di pagi hari, Athena datang ke rumah Casey dan ternyata orang yang mengintai Casey di NASA dan yang memberikan pin itu adalah si Athena. Mungkin kalian bingung ini siapa si Athena, masih kecil gitu loh. Padahal kan udah ada pada tahun 64 gitu loh. Sedangkan sekarang itu latar waktunya di abad 20 gitu loh. Ntar ketahuan. Oke, thank you. Athena pun menanyakan kemana si Casey ke si Ned. Dan si Ned bilang yang sejujurnya ke si Athena bahwa si Casey pergi ke salah satu kolektor di Texas. Sesampainya di tempat si kolektor, Casey langsung menanyai tentang informasi pin tersebut. Si kolektor mengatakan bahwa pin tersebut adalah cara mereka atau orang-orang produk Tomorrowland untuk membuka diri ke dunia luar.
Di sini diberitahu bahwa Tomorrowland itu sendiri diciptakan oleh petinggi-petinggi bumi, di mana itu diciptakan agar mereka terbebas dari aturan-aturan bumi. Itu sih menurut kesimpulan saya ya. Mungkin kalau kalian punya pendapat lain silahkan, terserah. Thank you. Serasa Casey sudah mendapatkan informasi yang dia inginkan, dia pun hendak keluar. Namun si kolektor menanyakan dari mana si Casey mendapatkan pin tersebut. Casey pun menjawab dengan sejujurnya kalau dia tidak tahu dari mana pin tersebut. Casey pun langsung pergi keluar. Namun tiba-tiba si kolektor malah menyerang Casey dengan menembak Casey. Untungnya Casey masih sempat menghindar. Casey pun terpojok, namun tiba-tiba ada sebuah bola kecil yang terlempar dari luar. Yang ternyata bola itu adalah sebuah bom penghenti waktu yang dilempar oleh si Athena. Athena datang untuk menyelamatkan Casey. Setelah bom itu padam, Athena bertarung dengan kedua si kolektor. Singkat cerita, Athena berhasil mengalahkan kedua orang tersebut yang rupanya mereka adalah sebuah robot. Athena pun mengajak Casey untuk cepat keluar dikarenakan mereka akan meledakkan diri. Mereka berdua pun pergi dari tempat itu. Di jalan, Athena memperkenalkan dirinya ke si Casey. Yang rupanya Athena adalah sebuah robot yang memberikan si Casey pin tersebut. Itu dibuktikan pada saat Athena memperbaiki sistem terjemahannya. Dikarenakan Casey kepalang takut, Casey pun pergi dan kabur. Namun pada saat Athena mengejar Casey, ada sebuah mobil yang menabrak Athena. Casey pun kabur menggunakan mobil si kakek tua itu. Namun tak diduga, Athena tidak kenapa-napa dan langsung mengejar Casey dengan berlari layaknya Quicksilver di film Avengers Age of Ultron. Apa sih anjing? Gak nyambung bangsul. Lanjut. Athena pun berusaha menenangkan Casey. Dan Athena menjelaskan bahwa Casey adalah penerima pin terakhir. Dan Athena tidak mau itu terbuang percuma. Dan si Athena mengatakan alasan si Athena merekrut orang-orang termasuk si Casey yaitu untuk menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya dibuat. Yang dimana itu akan mempengaruhi keberlangsungan bumi. Singkat cerita, Casey terbangun di sebuah jalan yang dimana dia ditinggal oleh si Athena. Casey pun mendatangi sebuah rumah tua. Dan tiba-tiba ada seekor anjing yang mengejar Casey. Yang nyatanya anjing itu hanyalah sebuah hologram. Keren bukan? Casey pun masuk ke rumah tersebut. Dan tiba-tiba Casey malah terpental. Dan setelah itu, seseorang keluar dari rumah tersebut. Yang dimana orang itu adalah Frank yang kita lihat di scene awal tadi. Yang kini sudah dewasa. Di dalam rumah Frank tersendiri, di situ diperlihatkan banyaknya monitor, yang dimana monitor itu sedang menampilkan beberapa video yang sedang terjadi belakangan ini di bumi. Dan di monitor CCTV, nampak beberapa orang yang mengepung tempatnya Frank. Oke, langsung dikasih tahu saja, itu bukan orang, melainkan robot dari kota Tomorrowland yang disuruh oleh Gubernur Nix. Siapa sih Gubernur Nix ini? Ntar ketahuan. Thank you. Dan robot-robot itu pun masuk ke rumah Frank, yang dimana robot-robot itu mencari buronan dari kota Tomorrowland, yaitu si Athena. Wait. Oke guys, sebelumnya mau minta maaf, video dibagi menjadi 2 part. Mungkin besok kali ya diuploadnya kalau gak ada halangan. Dikarenakan selain kepanjangan ya, saya juga ada undangan syukuran Spider-Man 3 dari Tom Holland guys ya. Gak bohong bercanda. Oke, stay tune terus video dari saya. Stay safe, stay creative. See ya.